Smell-nya nggak kayak rumah sakit sama sekali, malah lebih kayak ke mall loh. Bayangin, wangi rumah sakitnya aja kayak wangi di hotel. Dijamin kalau lagi sakit datang ke sini, rasanya lebih kayak jalan-jalan deh. Jelasin ke teman-teman semua kita lagi di mana nih? Oke guys, sekarang kita berada di kota ataupun lebih dikenali sebagai wilayah Persekutuan Putrajaya. Last aku ada di Kuala Lumpur, tapi sebelum aku balik ke Jakarta, aku masih mau ke dua tempat. Guys, jadi kata temenku yang dari Jordan, dia tuh suka Indonesian food. Really, you like Indonesian food? Yeah, why? Why do you like Indonesian food? I prefer Malaysian food. So what is the name of Malaysian food that you like? Nasi lemak, Okay, nasi goreng, okay. Are you silly? Nasi goreng is Indonesian food. yeah. Yeah, okay. So what are you gonna say now? What you say? It's Indonesian food! Listen, Malaysia better, guys. Just accept the fact, Malaysia better. Yeah, and then Malaysian food you say nasi goreng. Sudah tahun 2025, tapi sayangnya netizen Indonesia masih sibuk dengan soal makanan yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kamu harus tahu tentang negara tetangga kita yaitu Malaysia, yang dimana mungkin perlu mencontohinya, bukan sedikit-sedikit. Kalau ada persamaan makanan yang sama, kecoh-kecoh di media sosial. Padahal Malaysia banyak perlu kita ketahui ya, karena dari segi sektor pariwisatanya juga begitu sangat maju, dari segi destinasi wisata kesehatannya juga begitu banyak mendapat para kunjungan dari orang Indonesia. Lantas kenapa kita belum bisa seperti Malaysia? Dan ternyata ketika banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia, mereka mendapatkan respon yang sangat positif, hasil yang sangat positif. Selain bisa berobat, bonusnya itu bisa jalan-jalan di kota-kota yang ada di Malaysia. Dan inilah sisi positif dari negara tetangga kita, mungkin yang banyak belum tahu. Netizen, semoga video ini untuk informasi dan hiburan ya, bukan sekedar untuk membanding-bandingkan satu sama lain, enggak. Alangkah baiknya kalau ada sisi positif dari negara tetangga kita, maka ya perlu kita contohi, tak perlu gengsi ya kan. Apalagi ini sudah tahun 2025. Malu kalau kecoh-kecoh bab soal makanan, rendang dari mana, nasi goreng dari mana. Kita satu Nusantara dulunya. Tentunya keberagaman beraneka jenis makanan-makanan pastinya ada kesamaan, tapi tak perlu untuk sibuk gaduh-gaduh bab soal makanan. Oke, langsung kita reaction videonya. Inilah sisi positif dari negara tetangga kita yang mungkin belum banyak diketahui oleh netizen yang ada di Indonesia. Last episode in Malaysia di hari keempat with iCare Health and Wellness. Ke Malaysia. Setelah beberapa hari stay di Malaysia dan kita udah puas jalan-jalan dan berkunjung ke dua rumah sakit ternama di Johor dan Malaka. Di hari keempat saatnya kita balik ke berobat sambil jalan-jalan. FYI guys, kita tuh udah ready banget dari jam 6 subuh berangkat ke Kuala Lumpur dari Malaka bareng rombongan naik. Rombongan. Zaman kita baru sampai ke Kuala Lumpur, tapi sebelum kita ke bandara Kuala Lumpur International Airport, kita mampir dulu nih buat jalan-jalan di sekitaran Petronas Tower guys. Karena waktu yang tersisa indah banget terbatas dan jam penerbangan kita ke kota masing-masing itu berbeda. Akhirnya di sini aku dan rombongan teman-teman lain tuh langsung berpisah guys. Sampai di Kuala Lumpur International Airport, kita lunch bareng dulu dan kelar makan kita harus check-in lagi nih sebelum antri imigrasi. And sad part is aku mesti pisah lagi deh sama teman aku yang tujuannya happy enjoy mbak. But life must go on guys. Di sini kita tuh naik Batik Air Malaysia tujuan Batam dan perjalanan menuju Batam itu sekitaran 1 jaman guys. And finally aku sampai di Batam dan dijemput sama mama papa aku di Bandara Hang Nadiem Batam. Dan mungkin segitu dulu aja sih vlognya, nggak terlalu panjang, tapi ya see you on another mini vlog. Bye bye.
Pernah kebayang gak? Lagi liburan seru, ujung-ujungnya malah dibawa ke rumah sakit. Welcome back to Malaysian Trip Part 2. Pagi sebelum mulai aktivitas, kita ada morning briefing dulu guys. Sekalian siap-siap check out, karena kita bakal pindah ke hotel lain hari ini. Kita bareng teman-teman lain langsung mampir ke Johor Premium Outlet buat jalan dan Johor Premium Outlet. Original branded stuff yang diskonnya gila-gila. Kita sampai di situ aja. Barang branded, jalan dulu nih. diskonnya gila-gilaan kata mbaknya. Pokoknya seru banget. Udah kelar main dan foto-foto juga, kita punya plan yang gak kalah menarik. Main ke rumah sakit. Yes, rumah sakit. Kalian pasti mikir, kok ke rumah sakit sih habis jalan-jalan? Tapi rumah sakit satu ini tuh beda banget guys. Jadi kita gak cuma datang buat check up, tapi lebih ke pengen lihat aja langsung. Karena katanya rumah sakit ini tuh terkenal banget dengan fasilitas lengkap. Suasananya yang gak kayak rumah sakit sama sekali, malah lebih kayak ke mall. Wow. Wangi rumah sakitnya aja kayak wangi di hotel. Jamin kalau lagi sakit datang ke sini, rasanya lebih kayak jalan-jalan deh. Di sini aku melakukan medical check up juga, luar biasa. yang meliputi tes urin dan ambil darah sebanyak 10 ml. Dan untuk hasilnya langsung dibacakan sama dokter yang ada di sini loh. Pasti udah gak asing lagi dong buat orang Indonesia untuk berobat ke Johor Malaysia ini. Selain untuk berobat, di sini juga punya banyak destinasi wisata seru kayak tempat yang udah aku kunjungin sebelumnya. Di sini kita nggak cuma lihat-lihat aja guys, kita diajakin seru-seruan main game Metaverse. Jadi karena nggak semua bagian rumah bisa kita masukin ke kamera, kita diajak main game deh buat mengenal fasilitas rumah sakit secara interaktif. Metaverse-nya bikin kita bisa explore tanpa harus khawatir soal privasi. Lanjut, kita diajak tour keliling rumah sakit dan kenalan langsung sama fasilitas yang ada di sini. Dari teknologi medis yang serba canggih, lengkap untuk treatment semuanya ada di sini. Kita juga ngobrol banyak sama staf rumah sakit yang welcome banget. Mereka informatif banget deh untuk explain ke kita. Udah banyak banget kegiatan di sini. Akhirnya kita langsung diajak dinner bareng di tempat yang gak kalah mewahnya. Bahkan di sini juga ada salon. Pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya ada salon? Kok bisa ya? Banget orang Indonesia, khususnya warga Batam yang mempercayai treatment dan tindakan pengobatannya di negeri jiran yang satu ini. Karena teknologi dan fasilitas yang ada sudah sangat mumpuni. Super canggih. Kelar dinner kita langsung cabut karena mesti nyebrang lagi ke salah satu kota yang ada di Malaysia guys, dan stay di sana untuk 1 hari. Gimana? Untuk episode 3, ada yang bisa tebak kita mau lanjut kemana? Info terlalu bagus untuk di-share. Oke mbak. Setelah kegiatan padat yang kita lewati di Johor kemarin guys, malamnya kita langsung berangkat menuju Melaka. Ke Melaka. Jalan-jalan. Wow. Oh, seru banget kata mbaknya. Wow. Ini kamar hotel apa kamar hospital? Wow. Betul sekali mbak. Kayak jalan-jalan, kayak bermalam di hotel. Ini menarik sih, karena kita dilihatin nih bentuk implan payudara dan implan hidung guys. Mungkin ada yang di sini, tapi jujur aku jadi gak penasaran lagi sih, karena langsung bisa megang dan lihat bentuknya ini kayak apa. Setelah itu kita langsung cabut lagi untuk jalan-jalan ke Jongkor Street Malacca, sekalian belanja oleh-oleh. Dan randomnya lagi nih kita hunting durian musangking, karena harga durian musangking di sini tuh lebih murah dibanding lebih murah. Seru banget kata mbaknya. Happy enjoy mbaknya. Nah, itulah sahabat-sahabatku, kenapa orang Indonesia lebih suka berobat ke Malaysia. Dari segi fasilitas, kita juga bisa melihatnya. Malaysia memiliki fasilitas rumah sakit dengan teknologi super canggih. Bahkan juga sudah diakui dunia. Wow, ini sungguh sangat luar biasa. Mungkin Indonesia juga perlu memiliki rumah sakit yang super canggih seperti di Malaysia. Bahkan mbaknya yang daripada Indonesia atau kakaknya yang daripada Indonesia begitu sangat kagum dengan fasilitas rumah sakit yang ada di Malaysia. Tapi kata kakaknya, bukan serasa rumah sakit, tapi serasa seperti di hotel. Bayangkan, di rumah sakit ada restoran makanannya, ada salon kecantikannya. Wah, ini sungguh sangat luar biasa ya. Maka tak heran kalau kebanyakan orang Indonesia banyak yang berobat
ke Malaysia. Mungkin bonusnya sambil jalan-jalan dengan keindahan suasana yang ada di Malaysia. Sepanjang sudut kotanya memang selalu menyajikan keindahan dan penuh dengan sejarah. Oke, sahabat-sahabatku semua, kalau video tadi kan pendek ya kan, daripada penasaran, inilah wisata yang ada di Malaysia yang dimana begitu membuat kagum para pelancong daripada luar negara, dan juga ketika orang Indonesia liburan di Malaysia dibuat kaget dengan hal ini. Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Makan dan makan. Aneka ragam jenis makanan di Malaysia memang begitu sangat banyak, sahabatku semua. Karena Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum, bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Cina, sehingga keanekaragam jenis makanannya banyak. Bikin burgernya kita tanya masih fokus apa enggak? Yang ada. Bang Bu, ini udah buka usahanya berapa lama? Burger ini juga terkenal. Berapa umur Pak Rasan? Masih muda ini, orang nampak masih muda. Berapa muda? 40. Berapa? 40. 40 dapat gratis burger 3. Ya, Abangnya juga ramah. Begitu. Ini ada daging apa aja nih? Daging lembu, daging ayam, ikan, hotdog. Ya, kalau aku tadi pakai pesen, cheese, semua ada. tadi aku pesennya yang spesial Di sini ya, keju. Tempat Kutraya, di sana Kutraya sana. Oke. Sinetron nih, sinetron. Ayo, Ma. Nah, ini Bisa aja abangnya. burgernya dimasak nih, ada dagingnya, terus Sangat ramah. bawahnya telur ya, jadi Oke, telurnya ya. sudah siap. Abang penjual burger di Malaysia. Ya, pakai mayonis ya. Gitu ya. Ini ada daging ikan hiu. Dibungkus dengan telur. Memang burger yang dijual di tepi jalan di Malaysia seperti ini sangatlah enak, harganya murah meriah, Pesennya dan biasanya para pelancong akan kaget dan terkejut dengan rasa burger Malaysia. Biasanya yang paling viral burger Ramly. Kan. Harganya juga sangat terjangkau. Ya. Di Malaysia, sahabat-sahabatku semua, harga makanan itu sama ya. Meskipun dijual dengan pelancong. Inilah Ya. yang perlu kita contohi. 8, 15. Dan pelayanannya juga begitu sangat ramah tamah. sekarang aku lagi ada di Chinatown di Malaysia di Jalan Petaling. Nah teman-teman, ini penampakannya. Nah kalau malam-malam gini di Malaysia ini masih rame banget ya. Nah tadi aku udah sempat ke dalam, aku udah lihat kalau bisa dalamnya itu rata-rata barang-barang itu seperti barang-barang di pasar baru, makan tua. Oke teman-teman, yuk kita sembari jalan pulang. Cus. Sangat nyaman, tentram, meskipun suasana malam hari Burgernya yang tadi aku beli. dicobain Mbak, bagaimana burger Ramly daripada Malaysia? Enak kan? Burgernya sausnya enak, rotinya juga lembut. Sosnya enak, rotinya lembut, Enak sih burgernya. enak ya kan? Spesial keju. Meskipun dijual di tepi jalan, tapi rasanya bukan kaleng-kaleng. Kalau soal urusan burger yang ada di Malaysia. Perumahan, gedung. Menara kembar Twin Tower. Nah, sekarang kita lagi ada di Dan mana ini nih, salah satu kedai coklat yang viral. Coklat, apa yang istimewa di Kuala Lumpur, Malaysia. Khusus untuk coklat yang kita Oh, rumah coklat. dan kita info ke tamu di mana mengkenal coklat yang asli. Kalau dulu kita lebih memilih coklat berries, tapi oleh kerana beberapa negara jiran kita dia tawarkan produk kita supaya dia dapat jual dengan harga lebih murah. Dan sekarang kita gantikan dengan nama Syabat untuk 2023. After pandemic kita gantikan nama, tapi tetap lagi dengan kita gunakan produk koko dari Borneo, dari Provinsi Sabah dan juga Sarawak. Oke guys, sekarang aku lagi Oh, ada di tempat wow. coklat di Kuala Lumpur. Ini di belakang aku ini coklat semua ya. Sekeliling aku udah coklat semua. Ini asli coklat.
Asli coklat daripada Malaysia, dari Borneo. Wow, ini sungguh sangat luar biasa ya. Dan burung dara di Malaysia itu tidak takut kepada manusia. Ini kalau di Indonesia, burung dara lihat manusia udah kabur gitu. Tapi kalau di Malaysia sangat bersahabat. Beda dengan di Indonesia. Ini burung dara kalau di Indonesia ya Jakarta kita kasih nama tuh berapa? hitungan hari sudah hilang. Keras gitu ya. Tapi ini Malaysia, burung dara saja liar dan tidak ada orang yang menangkapnya. Inilah yang patut dicontohi dari negara tetangga kita, yang dimana orang-orang yang ada di Malaysia tidak boleh sembarangan menangkap hewan. Kalau ada yang menangkap, maka akan dikenakan tindakan denda atau saman. Kalau di negara kita, jangankan burung, ular, biawak, itu saja hilang semuanya. Tapi kita bisa melihat sendiri di negara tetangga, yang dimana burung-burung dara begitu sangat bersahabat dengan para pelancong. Sama sekali tidak takut manusia. Dari hal kecil seperti ini perlu kita contohi juga, sahabatku semua. Roti canai. Ada bumbunya, ini asli kari nih guys ya. Ya. Kalau di sini Iya, Mbak, namanya roti kari, uduk. kuah. Nah, ini teh ice. Minumnya seger, tadi di depan kan cuaca panas banget. Ya. Teh es atau teh tarik. Cobain roti canai asli dari India. Apa kan? Dari Malaysia, Mbak, bukan dari India itu. Wah, Mbaknya ini salah ini. Pakai bumbu kari. Mungkin Mbaknya baru pertama kali, sahabatku semua, dimaklumin. Roti canai Malaysia, Mbak, bukan dari India. Ini namanya roti telur. Langsung dicoba bagaimana rasanya, Mbak, roti canai khas daripada Malaysia dipadukan dengan teh es atau teh tarik es. Gimana, Mbak? Coba dong komentar. Mbaknya lagi makan. Kita tunggu dulu aja. Kira-kira makan roti canai dengan kuah kari cocok atau tidak untuk lidah orang Indonesia? Enak. Di sini banyak orang Vietnam juga turis guys. Mereka suka beli kurma. Memang pelancong di Malaysia itu berbagai dari penjuru dunia, Mbak. Ini oleh-oleh ya. Guys, sekarang aku dari tempat kopi tadi. Dan ini teh tarik. Videoin dan teman-teman bisa lihat yaitu beberapa tester kopi durian, kopi original, ada teh juga. Oh, juga. kopi, Pas bukan teh tarik. Kopi duriannya ya menurutku tuh enak gitu. Ini ada air tongkat ali ya, ini bagus untuk Kopi durian. darah. Dan kalau misalnya untuk perempuan untuk meningkatkan kecantikan. Air tongkat ali. Ya, air tongkat ali ini airnya bening aja. Aduh, rasanya kayak apa ini? Dan dikasih testing ya. Ini waktu di Itu jamu, Mbak, obat. tapi nggak apa-apa kita teguk aja ya. Ya pahit, Mbak, namanya obat. Gimana rasa tongkat alinya, Mbak? Ini pakai jeruk madu. Ini bagus untuk melancarkan pencernaan ya, guys. Jeruk madu. Mantap. Kira-kira Mbaknya berjalan kemana lagi? Seru, memang wisata di Malaysia. Beraneka ragam jenis makanan, semuanya serba ada. Wow. Aku lagi Makanan khas kampung tadi ya. Ada sotong sambal, sayur mayur. Genting. Mau naik kereta gantung. Ke Genting, naik kereta gantung. Memang liburan di Malaysia tidak sempurna kalau tidak naik kereta gantung. Lagi ada di dekat counternya tiket Skyway. Aku mau naik kereta gantung, teman-teman. Oke, ikutin terus. Kapan Indonesia punya seperti ini? Harusnya Indonesia juga punya loh wisata kereta gantung seperti di Malaysia. Dan ini berada di area Oke, perbukitan. sekarang aku lagi naik kereta gantung. Tuh kan, Ini begitu sangat dalam ramai. Kereta gantung ini 3, 4, maksimal itu, minimal itu 6 orang ya teman-teman ya. Nah, rasanya gimana kalau ditanya? Rasanya ser-ser gitu ya jantung.
Karena ini first time aku naik kereta gantung di Malaysia. Rasanya ser-ser. Excited itu aku naik kereta gantung di sini guys. Karena bisa lihat pemandangan kiri kanan yang bikin jantung itu ser-ser ya. Bikin jantung sarser. Nggak usah sarser, Mbak. Santai aja. Happy enjoy. Kita lagi naik Dan kita bisa melihat suasana kereta gantung di Malaysia. Gimana rasanya? Au. Pengalaman yang begitu sangat berharga dan berkabut ya. Kalau semakin tinggi semakin berkabut. Pastinya ini sensasinya juga begitu amat sangat luar biasa ya. Tapi juga seronok sahabatku semua. Pengalaman yang begitu sangat luar biasa mbaknya ketika melancong ke Malaysia. Indonesia belum ada kereta gantung seperti ini loh. Dan harganya pun juga terjangkau wisata di Malaysia. Mungkin sebab inilah wisata di Malaysia begitu sangat menjadi primadona berbagai pelancong dari penjuru dunia. Termasuk di antara salah satunya orang Indonesia yang suka liburan ke Malaysia maupun juga berobat. Jadi sekalian berobat sambil jalan-jalan. Kalau ada uang lebihan juga bisa naik kereta gantung di kita lagi Genting mau keliling-keliling. Ini mallnya, nanti kayaknya turunnya lagi. Wow, kita naik kereta mallnya gantung lagi. megah. Oh, wow. Begitu sangat luar biasa memang destinasi pusat pelancongan di Malaysia. Happy enjoy mbak-mbaknya daripada Indonesia ketika liburan di Malaysia. Sekarang aku lagi ada di Tea Life. Ini aku lagi mau beli minum dulu. Kelas aku ada di Kuala Lumpur. Tapi sebelum aku balik ke Jakarta, aku masih mau ke 2 tempat. Ikutin terus. Mbaknya dari Jakarta. Ya. Begitu sangat indah suasana sudut pandang kota yang ada di Malaysia. Dan ini mbaknya nampaknya ke Putrajaya. Oke guys, sekarang aku lagi ada di satu Wow. tempat. Nah, di sebelah aku ada tour guide aku yang cakep dan manis, Bang Ar. Bisa jelasin ke teman-teman semua kita lagi di mana nih? Oke guys, sekarang kita berada di kota ataupun lebih dikenali sebagai wilayah Persekutuan Putrajaya. Apa itu wilayah Persekutuan Putrajaya? Ini adalah cetusan idea dari Perdana Menteri Malaysia nombor 4 iaitu Pak Mahathir Mohamad. Okey, karena dia tukarkan semua perkantoran pemerintah pusat, semuanya digantikan di area sini. Kalau dulu ini adalah area hutan lindung. Kalau Bapak Ibu lihat ya, danau ini adalah danau buatan manusia. Karena di sini dulu kawasan hutan. Jadi Dulu hutan. sebelum kita letak manusia Danau di sini, buatan. sumber yang Wow. paling penting adalah air. Jadi bila kota wilayah Persekutuan Putrajaya ini siap dibina sepenuhnya, barulah masalah karyawan pemerintah datang ke kantor telat itu selesai. Kenapa? Rumahnya di sana, nyebrang aja jambatan, jadi langsung sampai kantor. Nggak jumpa sama sekali macet. Ya itu aja. Mantap. Ya. Oke. Jadi kota ini siap dibina pada tahun 2000. Oh, Teman-teman, Keren, jangan luar lupa biasa. mampir ke sini nanti bisa temu spot foto juga ya Bang Arya. Ya betul. Teman-teman, di sini juga nampak di sebelah sana ada perumahan yang begitu besar. Itu rumahnya siapa tuh Bang Ar? Oke, di antara perumahan itu di antara salah satu rumahnya itu adalah penyanyi nomor 1 negara yaitu Datuk Seri Siti Nurhaliza. Oke, karena suaminya itu kan kontraktor perumahan. Oke, jadi ini di antara perusahaan suaminya yang bina rumah. Kalau di Putrajaya ini Bapak Ibu, Landed House itu khusus untuk pegawai negeri. Kalau Bapak Ibu kelihatan yang rumah susun itu khusus untuk karyawan biasa yang kerja dengan pemerintah. Jadi populasi di sini kurang lebih ada 50.000 manusia dan semuanya karyawan pemerintah pusat. oh. Jadi semua perkantoran yang dulunya di Kuala Lumpur dipindah ke Putrajaya dan tidak ada macet. Ada danau buatannya yang begitu sangat luas. Mbaknya daripada Jakarta liburan ke Malaysia. Memang Malaysia merupakan salah satu kota yang sangat modern sahabatku semua. Kita bisa melihat sendiri ya, sepanjang sudut kotanya itu rapi banget. Tidak ada penjual gerobak, nggak ada. Di Malai. Ini aku lagi sembari mau cari makan. Yuk ikutin terus.
Mau makan apa Mbak kira-kira? Kalau di Malaysia, keanekaragam jenis makanannya itu memang sangat banyak, sahabatku semua. Dari mulai makanan Korea, makanan Jepun, Oke, semuanya sekarang aku itu lagi serba makan ada. di food Maka tak court. heran Ini kalau ala Korea gitu ya. banyak pelancong datang ke Malaysia. Tulisannya cuma Korean aja sih. Sama Ala-ala minumnya Korea. Starbucks. Makanan dari Jepun pun ada. Selamat makan semua. Enak. Happy enjoy baknya di Malaysia. Orang Jakarta saja liburannya itu ke Hai Malaysia. guys, jadi sekarang aku udah ada di Bandara Kuala Lumpur. Aku mau flight lagi ke Jakarta, ke Soekarno-Hatta. Terima kasih sudah mengikuti kalian jalan-jalan ke Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. I'll see you guys on my next video. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan share. Happy enjoy mbaknya. Selamat pulang ke Jakarta. Semoga selamat sampai tujuan. Itulah sahabat-sahabatku semua, berbagai destinasi wisata yang ada di Malaysia. Mbaknya daripada Jakarta melancong ke Malaysia. Keuntungan melancong ke Malaysia, kita bisa terhubung berbagai negara. Thailand, Singapura, dan juga Malaysia. Selain tempat wisatanya yang begitu sangat menarik di Malaysia, Malaysia juga memiliki sisi kelebihan yang mungkin negara lain belum tentu bisa memilikinya. Salah satunya di antaranya rumah sakit yang begitu sangat berkualitas dengan biaya pengobatan yang sangat murah. Ketika pasien dari Indonesia berobat di Malaysia, mereka juga mendapatkan hasil yang sangat positif dibandingkan dengan di Singapura. Tentunya biayanya lebih murah di Malaysia. Jadi kalau dibandingkan dengan di Singapura, biaya berobat di Malaysia lebih murah. Biaya hidup di Malaysia juga lebih murah. Dari segi sewa hotel atau penginapan hotel di Malaysia juga lebih murah. Itulah sisi positif yang ada di negara tetangga kita, yang dimana dari sudut pemandangan kotanya itu memang begitu sangat tertata rapi. Di Malaysia itu tidak ada pungling, juga nggak ada. Kemudian orang jualan di tepi-tepi jalan yang tidak teratur itu tidak ada. Semuanya itu ada kawasan tersendiri. Jadi sehingga membuat para pelancong itu lebih nyaman ketika datang ke Malaysia meskipun saat malam hari. Oke sahabat-sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.